Saat saya membancok bambu, gagang golok ini tiba-tiba terlepas. Nah, tentu saja kalau terus digunakan seperti ini bisa membahayakan saat digunakan. Setelah saya perbaiki, gagangnya kembali kuat dan tidak lagi terlepas. Saya coba ayunkan beberapa kali, kemudian saya gunakan lagi untuk membancok bambu, hasilnya tetap kuat seperti ini. Sebelum memperbaiki gagang golok, saya akan mencoba memperbaiki kursi ini terlebih dahulu. Salah satu sambungan besinya sudah terlepas sehingga kursinya menjadi goyang saat digunakan. Biasanya kerusakan seperti ini langsung dilas, tapi kali ini saya ingin mencoba cara yang lebih sederhana. Bahan yang saya gunakan juga sangat sederhana. Saya hanya menyiapkan lem super, baking soda, dan beberapa kabel tis. Semua bahan ini mudah ditemukan dan harganya juga sangat murah. Pertama, saya lepaskan dulu alas duduk kursinya supaya proses perbaikannya lebih mudah. Setelah itu, kursi saya balik sehingga bagian yang akan diperbaiki berada di posisi atas seperti ini. Karena sambungannya cukup renggang, saya gunakan satu kabel tis untuk menarik kedua bagian besi agar kembali rapat. Dengan begitu, proses penyambungan akan menjadi lebih mudah. Saya tambahkan satu kabel tis lagi di sisi sebelahnya, tujuannya supaya kedua bagian besi tidak bergeser saat diberi lem. Semakin rapat posisinya, biasanya hasil sambungannya juga akan lebih kuat. Setelah posisinya pas, saya teteskan lem super secara merata ke seluruh bagian sambungan. Kemudian saya taburkan baking soda hingga menutupi seluruh permukaan lem. Setelah itu saya tekan perlahan menggunakan jari supaya baking soda lebih padat dan menempel dengan baik. Selanjutnya, saya teteskan lagi lem super sampai seluruh lapisan baking soda menjadi basah. Saya tambahkan lagi baking soda, lalu saya padatkan kembali. Proses ini saya ulang supaya lapisan sambungannya menjadi lebih tebal. Terakhir, saya teteskan lagi lem super hingga seluruh permukaan tertutup dengan baik. Setelah itu saya biarkan sampai benar-benar mengeras. Setelah sisi pertama mengeras, kursi saya balikkan supaya saya bisa memperkuat sambungan dari sisi yang satu lagi. Saya ulangi langkah yang sama dengan meneteskan lem super ke bagian sambungan. Kemudian saya taburkan baking soda secara merata, dan saya padatkan kembali menggunakan jari. Setelah itu saya teteskan lagi lem super hingga seluruh lapisan baking soda menjadi padat. Setelah sambungannya mengeras, kabel tis sudah tidak diperlukan lagi sehingga bisa saya lepaskan. Karena warna kursinya hitam, saya gunakan spidol permanen untuk menyamarkan bekas sambungannya supaya terlihat rapi. Terakhir, saya pasang kembali alas duduknya. Sekarang kita coba hasilnya. Saya tarik sambungannya menggunakan tangan dan hasilnya terasa cukup kuat. Jadi cara ini betul-betul berhasil. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa bantu like ya. Sekarang kita lanjut ke gagang golok yang tadi terlepas. Seperti ini kondisinya. Ujung golok masih sangat longgar sehingga mudah sekali terlepas dari gagangnya. Untuk memperbaikinya, saya menggunakan lem epoksi 2 komponen. Lem ini terdiri dari 2 bagian yang nantinya akan dicampurkan sebelum digunakan. Saya gunakan scrap besi sebagai alas untuk mencampur lem. Saya keluarkan kedua bagian lem dengan jumlah yang sama.
Kemudian saya aduk sampai kedua bahan benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur dengan baik, lem siap digunakan. Selanjutnya saya oleskan lem secara merata ke bagian ujung golok. Bagian inilah yang nanti akan masuk kembali ke bagian gagangnya. Setelah itu, gagang saya pasang kembali hingga rapat. Sisa lem yang keluar saya rapikan, kemudian saya biarkan sampai benar-benar mengeras. Sebelumnya, gagang golok ini selalu terlepas setiap kali digunakan. Sekarang kita lihat hasilnya. Setelah lem mengeras, gagangnya terasa jauh lebih kuat. Saya coba tarik, saya putar, dan saya ayunkan beberapa kali, hasilnya tetap kokoh dan tidak terlepas lagi. Menurut saya, cara sederhana ini cukup berhasil dan bisa menjadi alternatif sebelum mengganti gagang yang baru. Dan ini hasil akhirnya, gagang golok kembali kuat. Kalau teman-teman punya cara lain yang lebih efektif, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan tips sederhana lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.